warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Amin. Saudara sehat juga. Sehat Pak. Kalau boleh tahu Pak, ini dengan ayah siapa namanya Pak? Saya namanya Bapak Abdus Somad. Bapak Abdus Somad ya ayah. Dipanggil biasanya di lokal dengan ayah apa ayah? Ayah Somad. Ayah Somad. Ayah Somad sekarang mengajar di kelas berapa ya? Kebetulan pada tahun ini di kelas 5. Karena bisa saja mengajar ini tidak selamanya di dalam kelas, artinya berganti-ganti, tidak harus dia kelas 5 melulu kan misalnya. Jadi pada tahun ini alhamdulillah di kelas 5. Di kelas 5 ya. Wali kelas berapa ya sekarang ya? Alhamdulillah wali kelas 516. 516 ya. Berapa jumlah muridnya ya itu? Kalau jumlah di absen alhamdulillah 64 orang. Namun entah karena ada di antara murid yang pindah ataupun yang yang pindah sekolah, diperkirakan entah 5 entah 6 orang yang bisa dikatakan tidak aktif kan. Oh iya, entah pindah sekolah. Kalau kelas 5 Pak, apa saja itu Pak? Kitab apa pelajarannya Pak? Kebetulan kalau sudah kelas 5 itu sudah banyak pelajarannya, dan gurunya pun sudah alhamdulillah banyak yang mengajarkan. Namun kalau untuk menyebutkan semua tentunya nanti harus ditanya dulu guru-gurunya satu persatu. Kalau saya kebetulan pada tahun ini membawakan kitab Ushul Fiqih Lataiful Isyarah dan kitab Tauhid Husnul Hamidiyah dan kitab Tasawuf Minhajul Abidin, dan guru-guru yang lain pun begitu juga seperti kita ini, entah 3 pak, entah fikih, entah kailani sorobnya, entah bahasa Arab, jadi entah balaghah, mantik, masih banyak lagi pelajarannya, entah berapa belas mata pelajaran yang tentunya nantilah kita selanjutnya kita berapa semua itu mata pelajaran. Kira ada 18 lebih. Ada 18 lebih ya Pak? Iya. Bisa nggak ayah dijelaskan sedikit gambaran tentang mata pelajaran yang ayah ajarkan tadi Pak? Kalau mata pelajaran kita yang diajarkan garis besarnya lah ya. Garis besarnya misalnya usul fikih membahas tentang asal-asal penetapan hukum fikih. Artinya sebelum fikih usul lah dulu, namanya pun asal. Jadi kalau berbicara tentang usul fikih itu pembahasan dasar-dasar hukum yang harus ditetapkan di dalam fikih. Misalnya tentang sholat. Jadi kalau sholat itu sudah pelajaran fikih, sudah sama-sama kita ketahui. Namun di dalam usul fikih dia mencari dasarnya, kenapa wajib dia. Makanya kembali kepada kitab Al-Quran dan begitu juga hadisnya. Apa dalilnya dia wajib sholat kan? Contohnya aqimus sholata, dirikan kamulah sholat. Kira-kira begitulah. Selanjutnya tentang apa itu usul fikih, dasar-dasar hukum daripada fikih. Jadi kalau fikih penerapan tentang itulah hukumnya itu bagaimana sunat, makruh, haram, tentunya dengan contoh-contohnya. Dan lebih jelasnya usul fikih itu dasar pengambilan hukum itu. Itulah kalau garis umum besar tentang yang dikatakan usul fikih itu, artinya dasar dalilnya, pengambilan dalil tentang sholat. Tidak hanya sholat kan, begitulah selanjutnya zakat, apa semua yang berkaitan dengan fikih.
juga pelajaran kita tauhid kan, selanjutnya tauhid. Kalau garis besarnya tauhid ini tentang arti tauhid kan mengesakan, arti mengesakan, menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu memang esa. Jadi pembahasan pun di situ tentang bagaimana supaya keyakinan dan kepercayaan seorang hamba bahwa ada benar-benar Allah yang esa, bukan dia dua, bukan tiga. Jadi dan begitu juga tauhid ini tentang dialah segala pencipta, artinya tidak ada lagi Tuhan pencipta selain Allah Ta'ala. Jadi tauhid ini pembahasannya di situ tentang mengesakan Allah Ta'ala, artinya tidak ada lagi kekuasaan yang melebihi daripada kuasanya. Tidak ada lagi yang menduakan Tuhan. Jadi penjabarannya nanti masih luas, masih banyak sesuai dengan sifat-sifatnya yang tidak menyerupai dengan makhluknya, yang berkaitan dengan sifat 20 yang wajib diketahui, yang mustahil, yang harus, yang jadi tauhid ini kalau kita kaitkan dengan kekuasaan Allah tidak bisa dinalar oleh pikiran. Artinya tauhid ini adalah suatu kekuasaan Allah. Contoh, pada zaman Nabi Musa adanya kelebihan diberikan Allah kepada Nabi Musa berupa tongkat, bisa berubah menjadi ular besar. Yang kedua, tongkat itu bisa berubah menjadi jalan lebar, jadi jembatan yang luas, yang seperti jalan tol sekarang. Jadi kalau dengan nalar akal itu tidak diterima akal. Jadi itulah pembahasan tauhid tentang itu semua membuktikan bahwa kekuasaan Allah tidak ada lagi yang melebihinya. Artinya kalau tauhid tidak bisa dengan akal-akal, harus dengan kembali kepada keesaannya. Begitu juga tasawuf. Tasawuf pun memang itu berkaitan dengan tauhid. Karena tasawuf adalah pembahasan di situ tentang pengenalan diri kita. Kalau sudah ada tauhidnya, tentunya ada tasawuf. Siapa sebenarnya diri kita? Tentunya tasawuf tidak bisa diperdalam ataupun langsung ke tasawuf sebelum ada kajian tentang tauhid, kan begitu. Ada dulu kita mengenal siapa pencipta, baru tentang tasawuf pengenalan diri kita. Kalau dalam bahasa sekarang bagaimana aplikasi yang diri kita dalam menghadapi kehidupan ini sesuai dengan kekuasaan Allah. Bagaimana diri kita ini siapa sebenarnya, yang tidak jauh beda dengan arti pendidikan sebenarnya. Arti pendidikan adalah mencari kebenaran sesuatu, kan begitu. Yang tentunya kalau kita buka kitab, jadi kalau kita ketahui kebenaran sesuatu, tentunya lanjutan dari itu mengetahui apa lagi arti pendidikan itu sudah kita ketahui, mencari kebenaran sesuatu. Tentu selanjutnya mencari siapa sebenarnya diri kita. Jadi kalau kita kaitkan dengan pendidikan umum dan agama memang tidak jauh beda, artinya satu jalan. Misalnya tadi arti pendidikan mencari kebenaran sesuatu. Tentu kalau masuk ke dalam tasawufnya siapa diri kita sebenarnya. Tentu berkaitan juga sang Khalik. Inilah pengabdian masyarakat hamba. Tentang pengabdian hamba kepada Tuhan. Jadi kira-kira begitulah dulu sebagai gagasan ataupun bayang-bayangan sedikit, bukan karena menggurui namanya, karena Bapak tadi nanya kan tadi Bapak bertanya hanya sekedar
memilah kan kira-kira begitu. Usul fikih itu apa? Tentu dijawab. Kalau boleh tahu ayah, ayah sudah berapa tahun ayah mengajar di pesantren Mustofawiyah Purba Baru? Kalau mengajar memang istilahnya di Mustofawiyah Purba Baru mengabdi. Ya. Itulah kalau dasar katanya. Karena kita di sini yang lebih santer dikatakan dan yang lebih bagus kalau secara umum mengajar, namun kalau kita di sini mengabdi. Mengabdi ayah ya. Jadi kira-kira lebih kurang 20 tahun 20 tahun. mengabdi di sini di Mustofawiyah yang kita cintai ini. Alhamdulillah dengan adanya Mustofawiyah ini, maka dengan rasa syukur kita kepada Allah, maka terbangunlah Islam ini. Contohnya kita lihat bagaimana adik-adik kita, murid-murid kita begitu semangat, artinya mengenal agama. Jadi Mustofawiyah ini memang benar-benar merupakan suatu perubahan yang besar bagi kita, tidak hanya di Mandailing, sehingga anak-anak kita, bangsa kita tahu agama, tahu mana yang baik. Jadi kita sangat bersyukur dengan kehadiran Mustofawiyah di sini di Mandailing Natal khususnya, namun umumnya di Indonesia, sehingga dapat mengubah sikap akhlakul karimah. Jadi marilah kita sama-sama berdoa semoga tetap Mustofawiyah tetap jaya, sehingga dapat membimbing anak bangsa menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Jadi saya berharap kepada kita semua tetap mendukung Mustofawiyah ini sehingga menjadi generasi penerus bangsa, artinya tali agama kita ini, artinya penerus agama kita. Kalau kita lihat apalagi akhir zaman ini, itu banyak tantangan yang dihadapi. Semoga dengan hadirnya Mustofawiyah merupakan suatu penegak lah bagi kita, sebagai pembangkit umat lah bagi kita umumnya. Dan saya harapkan kepada anak-anak yang akan datang, orang tua, masyarakat, sehingga marilah sama-sama kita bangun anak-anak kita berikan ilmu melalui Mustofawiyah, karena di sini akan dibangun, dibina akhlak, sehingga mengenal ia tentang agama, mengenal ia akan sikap perilaku, dan mudah-mudahan jauh daripada hal-hal yang terlarang seperti narkoba dan sebagainya. Dan itulah sebagai harapan dari kami. Ayah sendiri alumni tahun berapa ya? Saya kebetulan alumni tahun 2002. Dari tahun berapa ke tahun sampai tahun berapa ya belajar di pesantren Mustofawiyah Purba Baru ya? Belajar. Ya. Kalau belajar di Mustofawiyah ini 5 tahun. Kelas 3, kelas 4, 5, 6, 7, 5 tahun. 5 tahun. Dari tahun berapa sampai tahun berapa itu ya? Kalaulah saya tidak silap tahun 97, 98, 99, 2000. Nah, Dulu sewaktu zaman itu ayah guru kita siapa saja itu kira-kira yang mengajar dulu ya? kalau guru-guru kita dulu, mudah-mudahan Allah memberkatinya dan memberikan memberikan kesejahteraan bagi yang hidup panjang umur, rendah rezeki. Guru-guru kita dulu banyak, tetapi karena usia telah tiba, maka yang tinggal sekarang tidak berapa lagi. Misalnya ayah syukur, misalnya guru-guru kita yang tua itu udah banyak yang meninggal. Jadi kita kirimlah doa kepada mereka, mudah-mudahan dengan doa kita Allah mengijabahkannya. Ghafir li wali walidayya warhamhum wali ustazina wali kirobatina wali masyayikhina wali jami'il muslimin warahmatullahi wabarakatuh.
Ayah Hasan Laru, banyak guru-guru kita. Namun begitulah, walaupun begitu jangan kita berkecil hati, walaupun guru kita meninggal masih banyak lagi penggantinya. Itulah Islam ini. Ayah-ayah guru kita yang sudah meninggal waktu itu siapa aja ya? Ayah Hasan Laru tadi, ayah Syukur, ayah Idrus dari Sibanggor dulu, ayah siapa lagi, masih banyak itu. Ya kalau waktu itu guru-guru kelas 7-nya siapa saja ya? Oh, kalau untuk kelas 7, ayah aku, almarhum ayah Burhanuddin, almarhum ayah Jawad, almarhum ayah Ramli, almarhum ayah Hambali. Banyak. Kalau boleh tahu ayah, ayah dulu tinggal di Banjar apa ya? Saya dulu tinggal di Banjarguru. Di Banjarguru, tetapi akhir kelas 6, kelas 7. Banjarguru. Yang Sebelumnya Banjar Alangso. Yang terakhir ayah, apa pesan-pesan ayah kepada santri-santri pesantren Mustopoya Purwobaru ini ya? Dan pesan saya tidak begitu banyak. Saya harapkan santri-santri mengamalkan apa yang diberikan ajaran, wejangan-wejangan ajaran guru sesuai dengan kitab yang ada, sesuai dengan ajaran guru kita kepada kita. Kalaulah kita amalkan, mudah-mudahan cukup, tidak akan memberikan kesusahan bagi kita, sekalipun misalnya tidak bisa menyambung. Kalaulah kita amalkan apa yang kita pelajari di sini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya hanya memberikan kesan supaya ilmu-ilmu yang ada dipelajari diamalkan kembali, diasah sehingga kita tetap diberikan Allah ridhonya. Dan begitu juga kalau tidak diamalkan maka sia-sialah ilmu itu, tentunya menjadi bebanlah bagi kita nanti. Oke ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang. Iya. Dan semakin banyak orang yang sekolah di pesantren Mustopoya Purwobaru. Mudah-mudahan. Amin. Ya Allah. Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.